Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut hadir di kesempatan kali ini, serta semua hadirin yang tidak saya sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, semangat yang sama, utamanya semangat dalam hal memajukan dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita, yaitu di SD Laru. Itulah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi penganut agama Islam yang taat sampai akhir hayat. Sebelum mulai, tentunya saya ingin mengucapkan doa supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan kemanfaatan bagi diri pribadi maupun bagi orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan tentunya saya berdiri di depan juga bukan berarti saya lebih daripada Bapak dan Ibu. Jadi tentunya kami dalam hal ini hanya menyampaikan tentang budaya positif. Jadi materi kita kali ini yaitu diseminasi budaya baik hati dan pikiran kita serta raga kita untuk mengikuti bagi kita semua. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep ini belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian motivasi perilaku manusia. Itu yang akan kita bahas. Oke lah. Yang pertama, perubahan paradigma. Sebelum lanjut, saya persilakan dulu Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak, baik si A maupun si B. Bisa terbaca ya? Dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Namun sebelumnya tentukan dulu siapa A. Mulai siapa A, siapa B. Jadi yang A tentunya lihat dari dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda yang bagian B dan orang B adalah mencoba tangan Anda. Menghargai dan menggelitik, bahkan menawari. Semaksimal uang Anda itu bisa terbuka. Bersiap atau 4, 2, 3. Yang di sini bagaimana? Bisa terbuka? Tidak bisa terbuka. Walaupun usaha maksimalnya. Yang di sini? Yang terbuka. Di sini? Tidak. Di sini? Tidak. Gagal. Berarti hanya satu yang berhasil. Sekarang yang B mempertahankan haknya. Oke, berarti
semua. 1, 2, 3. Boleh menawari barang. Hipnotis. Habis. Bagaimana? Pak Adrian berhasil terbuka. Ini? Tidak. Ke sana? Caranya itu bagaimana membukanya? Menggelitik dia. Dia tidak bisa bertahan. Kalau di sini apa? Bagaimana caranya tadi? Oh, hadiah, dikasih hadiah. Oke. Baik A maupun B tidak ada yang terbuka. Saya ingin bertanya. Mulai dari saya, Ibu Karlasan. Berharga buat saya dan saya pertahankan. Bagaimana cara saya untuk teman saya nanti tadi yang sudah mengkritik saya bagaimana caranya, tetapi buat saya itu saya. Jadi saya mempertahankan untuk saya pribadi. Ada lagi yang saya ingin yang terbuka. Siapa terbuka tadi? Buka. Tidak tahan rayuan. Tidak tahan rayuan. Yang tidak. Terima kasih. Saya mempertahankan itu. Yang pertama yang saya simpan itu adalah yang sangat berharga. Kemudian yang kedua beberapa rayuan dan hal tidak sesuai dengan harapan saya. Tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Pak Adrian ada memberikan saran atau tanggapan? Ibu Misra bisa? Oke. Jadi kita harus merubah paradigma atau cara berpikir kita. Jadi saya menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita. Hadir dari dirinya kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa mempertahankan, walaupun bagaimanapun usaha itu, tetapi kita yang menentukan pilihan. Jadi tiap orang punya pilihan pribadi masing-masing. Jadi kita mau buka atau tidak itu masuk pilihan. Dan tentunya di sini kita yang menentukan pilihan itu. Konsekuensinya kalau kita buka seperti apa? Konsekuensinya apa? Hal positif bagi saya, tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di situ ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini sadar atau tidak kita sudah mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kasih penguatan pada murid-murid kita, belum tentu efektif. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah, kajian secara mendalam dan berkelanjutan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seringkali murid-murid kita berbuat salah. Hei Adrian, kamu ini selalu bikin kecewa Pak Guru, selalu datang terlambat atau selalu memukul temannya. Kamu tidak kasihan pada Pak Guru? Jadi secara tidak langsung kita sudah mendidik anak itu supaya menjadi orang lebih baik. Kita sudah cap dia, kita eksekusi si murid bahwa dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Itu hanya ilusi ya, mudah dari usianya, itu hanya ilusi. Dan itu tentunya yang semula dari
Bisa dilihat di sini. Perubahan paradigma, stimulus respon. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita inginkan perubahan, terubah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah perubahan secara signifikan. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini cara merubah cara pandang kita terhadap dinamika kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan. Atau mungkin sebelum lanjut silakan kalau ada tanggapannya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, realitas berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya ada suatu permasalahan atau kasus, jangan kita melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat ada sisi yang harus dia lakukan. Mungkin ada kebutuhan mendasarnya. Sebentar kita akan pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi biasa murid-murid kita itu berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Ada tujuannya, ada tujuan, ada motivasi yang mendorongnya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada tanggapan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, namun sesungguhnya tidak, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol yang lain. Anda tidak bisa mengontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus buat konsensus atau kesepakatan, ya, tanpa kita memaksakan kehendak kita. Yang berikut, modal berperilaku menang kalah. Selama ini cara berpikir kita, kita sebagai pemenang, pihak lawan kita juga harus menjadi pemenang. Oke, kita lanjut. Jadi materi kita ini sangat pada disiplin universal. Selanjutnya, menanamkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Bukan dari pemaksaan, tetapi bagaimana kita memberikan motivasi si anak ini, dia bisa mendisiplin. Ini masih penjelasan dari disiplin positif. Berbagai ahli juga menjelaskan bahwa salah satu dari murid itu makna disiplin. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, misalnya dalam dunia kita, misalnya dengan pendidikan, kita berhak mendisiplin dari dalam. Tapi tentunya kalau kita tidak cakap memerintah diri kita dari dalam, wajib pihak dari luar untuk mendisiplinkan kita. Gitu. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Kalau ini tentunya nilai-nilai yang sudah disepakati secara mendunia dan menyeluruh. Baik itu dalam ajaran kita, ajaran Islam juga mengatakan demikian, ajaran ini. Kemudian ada berbagai institusi. Kita lihat profil pelajar Pancasila yang dianut kurikulum kita sekarang. Kurikulum Merdeka Belajar. Ini ada 6 pilar, ya. Tuh, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian menurut Primari Bias itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Sekarang kita masuk di awal tadi di materi, orang misalnya
berbuat sesuatu ada tujuannya, ada motivasinya. Tapi motivasi di sini dibedakan menjadi dua. Ada yang eksternal dan internal. Eksternal tentunya dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dari luar. Nah, saya sendiri itu biasa melakukan itu. Tidak mau, misalnya, mohon maaf, di sekolah biasa kan kita tiap hari berfoto ya, berfoto. Tidak sadar kita menghindari hukuman dengan merasa tidak nyaman. Kalau kita datang biasa kita merasa tidak nyaman karena kita terlambat. Namun saat itu kita tidak disiplin lagi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasa sekali pujian. Jadi pujian ini tidak akan bertahan lama. Makanya hadiah itu sekarang bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi diminimalkan. Kenapa sekarang juara-juara itu di sekolah tidak ada lagi? Salah satu alasannya adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari dalam motivasinya. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru, begitu pun sebagai murid, kalau kita sudah percaya dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya aturan apapun kita akan taati. Dan ini menjadi bahan bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa bukan peraturan sekolah? Pasti ada yang bertanya, kok keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Atau kenapa bukan peraturan kelas? Di sekolah kita kan ada peraturan ya. Saya rasa itu sudah terjawab dari penjelasan sebelumnya tadi. Dia dari luar peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas dia bersifat bermakna, dia dari dalam. Misalnya keyakinan kelasnya situ ada yang sudah saya susah menghargai dan menghormati orang lain. Kata-kata begitu saja. Kemudian keyakinan kelas ini tidak, kalimatnya tidak boleh negatif. Misalnya kelas ya. Kalau keyakinan kelas beda. Ada larangan kalau jangan. Tapi buanglah sampah pada tempatnya, sama halnya kita mendorong murid itu atau saya contohkan. Kenapa kita disuruh menggunakan helm saat berkendara? Ya, melindungi diri. Ada lagi? Menghindari sweeping. Ada lagi ibu? Kenapa ibu pakai helm biasa? Mati aturan. Melindungi dari debu dan sinar mata. Jadi ada nilai-nilai kebajikan sesungguhnya yang ditujukan kenapa kita harus menggunakan helm, yaitu keselamatan. Seandainya tidak ada peraturan, kita mau ingin selamat tidak? Tentunya kita mau inginkan selamat. Dalamnya tujuannya untuk kesehatan. Itu ya. Jadi itulah gambaran tentang keyakinan sekolah atau kelas. Oke, silakan. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana membuat keyakinan kelas yang efektif? Tentunya dalam membuat keyakinan kelas, kita ada tahapan-tahapannya. Keyakinan kelas dituangkan dari peraturan sekolah. Pertama harus ada peraturan sekolah. Kalimat negatif seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi. Kita susun bersama. Jadi sebenarnya bisa di sekolah kita buat sama-sama antara kepala sekolah dengan guru tentang keyakinan kelas. Kelas ini bisa berbeda. Misalnya di kelas 1 beda keyakinan kelasnya,
kelas 2 beda, dan seterusnya. Begitupun guru mata pelajaran pada saat ibu guru agama sama murid. Kenapa harus mereka dilibatkan? Karena murid yang menginginkan diri mereka seperti apa, tentunya yang terbaik buat mereka. Mereka sampaikan apa yang menurut kalian baik untuk Anda. Mereka akan jawab. Mereka di kelas 6, mereka buat sendiri. Nanti kita perbaiki kalimatnya. Jadi mereka sendiri yang buat peraturan. Juga ada tahapan selanjutnya, kita bisa menggunakan yang namanya tabel T dan tabel. Di situ ada penjelasan rinci tentang bagaimana urutan keyakinan kelas. Kita buat dalam bentuk tabel T. Maksudnya tabel T ini tampak seperti apa yang kita harapkan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas kita menghargai dan menghormati orang lain. Berarti dia tampak seperti apa? Memberi salam, senyum, sapa. Tidak tampak seperti marah-marah, cuek. Nah, itu ada urutannya. Kemudian bisa dalam bentuk tabel Y. Tabel Y di sini dia terlihat, terdengar, perilakunya seperti apa. Ada tahapannya. Oke, bagaimana dulu? Masih penjelasannya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita ambil yang muluk-muluk, yang bisa kita terapkan saja di sekolah. Dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya, seperti saya utarakan sebelumnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena keyakinan kelas ini tentunya kalau tidak relevan lagi, tidak bisa rubah. Itu contohnya, selalu bersikap positif. Nah, bersikap positif itu yang baik-baik. Itu contoh yang keyakinan kelas ya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berikutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Selanjutnya, senantiasa membantu atau tolong menolong. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menarik ya. Menarik, biasanya kadang-kala siswa kita berbuat masalah, kita harus, misalnya dia suka lari-lari di dalam kelas sementara temannya belajar. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita akan bisa petakan manakala nanti ada muridnya kita yang berbuat demikian dalam kelas sementara belajar. Nanti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, karena dia ingin bertahan hidup, berupa makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Makanya dia lakukan hal tersebut. Kebutuhan dasar yang berikutnya, ingin disayang dan diterima, love and meaning. Kebutuhan ini juga bagi lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang hidup. Biasanya siswa kita kurang kasih sayang, ingin disayang, mungkin dia tidak dapatkan di rumahnya. Rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau power. Setiap orang ingin menguasai orang lain. Itu manusiawi sifatnya, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam arti lain, ingin dihormati dan dihargai. Inilah
kebutuhan dasar ini. Setiap orang ingin dihormati dan dihargai. Begitupun murid kita, mereka ingin dihormati. Ya, atau freedom ya, Padrian bebas. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dia ingin bebas, dia tidak mau terikat. Misalnya sementara belajar, misalnya kok pada ribut, padahal gurunya masih ada di dalam. Karena sudah muncul dalam dirinya kebutuhan dasarnya ingin bebas, dia kasih istirahat sejenak, baru suruh masuk. Atau melaksanakan ice breaking atau suruh menyanyi atau apa. Atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Kita ingin apa? Happy. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa tanpa kenikmatan apapun. Betapa bayangkan ya. Begitupun dengan murid, dia butuh di anak-anak kita di rumah, mereka butuh kesenangan. Yang berikut ada yang paling menarik. Nah, ini posisi kontrol guru. Ada 5. Nanti kita mengintrospeksi diri. Ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang sadar atau tidak sebuah hal ini. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliru. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Ada yang manajer dan akan berontak, bahkan menyimpan dendam. Berarti anak Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Berikan 5 posisi kontrol yang ideal bagi guru. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling ideal dari kelima posisi kontrol itu? Dan bisa berpendapat. David, bagaimana? Assalamualaikum. Posisi manajer. Karena di sini anak bisa belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada
Bu Hilda, posisi kontrol yang bagaimana yang sering Ibu terapkan biasa di kelas? Sering kita terapkan, bukan yang akan diterapkan. Yang terbaik yang saya tanyakan ke Ibu tadi, yang paling ideal. Yang paling Ya, ideal jangan beda. Kalau yang sering kita terapkan, tentunya kalau saya sendiri sebelum saya tahu materi ini, 5 posisi kontrol itu semua saya sudah lakukan. Tapi tidak terarah dengan Jadi Semua sudah mulai. Ada foto tuh ini. kita Teman, teman, pemantau dengan manajer. Ya, kalau tanpa dikasih dorongan lagi, dia tidak akan berbuat. justru kalau seperti yang kita rasakan sekarang, kalau kita bikin seperti teman itu seolah cenderung Ya. akan enteng begitu untuk Ya, bisa saja demikian. Bisa saja demikian. Iya. Jadi dia tidak bisa mandiri secara lama, dalam jangka waktu yang lama. Jadi yang ideal itu adalah pemantau, dan yang paling ideal adalah manajer. Namun bagaimana kita menerapkan manajer ini? Ada tahapan-tahapannya. Namanya kita menggunakan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Guru itu melakukan sesuatu dengan murid, perilakunya, dan membantu murid menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Kalau dia posisi sebagai manajer. Posisi-posisi kontrol ini bukan hanya sebatas di sekolah kita bisa lakukan, tetapi juga bisa di lingkungan rumah, bahkan masyarakat. Kalau kita ingin tatanan lebih luas, itu di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Restitusi. Jadi ini berdasarkan penelitian, lakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Seperti yang tadi, kita stabilkan dulu identitas murid kita apabila dia terlambat. Misalnya dengan kita semua melakukan hal yang terbaik untuk kita lakukan. Kita stabilkan identitasnya. Misalnya semua orang pernah melakukan hal yang sama atau kesalahan, pernah terlambat. Secara tidak langsung kita mendamaikan dia, kita stabilkan identitasnya. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita sudah tahu dia salah, janganlah jadi pribadi yang gagal. Kalau dia sudah terlambat, otomatis dia sudah pribadi yang gagal. Jangan kita buat dia jadi gagal lagi. Makanya kita harus validasi tindakannya. Maksudnya validasinya seperti apa? Kita tanya, apa kita validasi tindakannya? Jadi semua orang itu berbuat kesalahan punya tujuan. Ada alasan. Yang berikut menanyakan keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi intinya di sini tidak bisa kita menerapkan segitiga restitusi sebagai posisi manajer tanpa menyusun terlebih dahulu tentang keyakinan kelas yang harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan seperti di materi di awal tadi. Posisi kontrol sebagai guru ini sebagai manajer. Jadi ada 3 tahapan, ya. Tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada tahap awal, menstabil setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan tempatnya salah dan hilang. Itu sama halnya kita sudah menstabilkan identitasnya. Langkah selanjutnya adalah kita validasi tindakan kita yang salah, tindakan yang salah. Misalnya dengan mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
itu. Jadi kita validasi, sama halnya validasi ini kita identifikasi faktor apa yang membuat dia berbuat demikian. Misalnya dia suka mengambil barang milik orang lain, ada motivasi di baliknya, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang berikut menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa ya? Jadi tentunya semua orang siapapun dia pasti dia inginkan yang terbaik untuk dirinya. Dan yang paling tinggi di sini saya tidak tampilkan tentang penghargaan, tentang teori hukuman karena sangat panjang materinya. Tanya, oke. Mengenai keyakinan kelas. Ini Pak, kadang-kadang kita sebagai guru di kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya agar tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Dan bagaimana kalau tidak menghukum? Dengan cara apa yang kita pakai? Dengan cara apa yang dipakai oleh guru agar di dalam kelas itu terjadi disiplin positif. Terima kasih. Luar biasa, sangat kompleks pertanyaannya. Berikan tepuk tangan dulu untuk rekan kita. Jadi kadang-kala kita di kelas termasuk kita kembali lagi ke hal pertama yang Bapak Ibu lakukan di awal tentang teori kontrol. Kita harus merubah paradigma atau cara pandang kita. Tentunya di sini kita kembali bagaimana bisa mengendalikan emosi kita masing-masing. Dengan mengetahui 5 posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, saya rasa kita akan menjadi lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, terutama terkait dengan murid-murid kita di kelas atau di sekolah. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian motivasi seseorang berbuat itu seperti apa, tujuannya apa, dan seterusnya, kita bisa menjalankan segitiga restitusi ini yang mengacu tadi pada keyakinan kelas. Jadi yang terpenting di sini adalah keyakinan kelas. Jadi supaya jadi ideal, yaitu menjadi manajer, kita harus menyusun keyakinan kelas. Cara pandang kita, paradigma berpikir kita tentang ilusi-ilusi tadi, bahwa muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita dorong, kita berikan motivasi pada murid supaya dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini Pak, bagaimana supaya tidak terpancing emosi kita sebagai guru? Bagaimana cara menghadapinya? Supaya tidak terpancing emosi. Tentunya berbicara emosional ini kita kembalikan kepada diri kita pribadi masing-masing. Mungkin ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Mungkin ya ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itulah faktor pemicu kita dalam, sehingga kita biasanya kadang emosi. Ada 5 faktor itu. Kembali lagi kita, saya butuh refreshing, fun, kesenangan. Tentunya kalau orang sementara senang itu tidak akan mudah emosi, ya kan Bu? Butuh kasih sayang. Nah, seseorang biasa marah, kalau perutnya sudah kosong itu pasti gampang marah. Tuh, karena itu kebutuhan dasar manusia. Bebas, ingin bebas. Wah, sudah jam istirahat ada yang berkelahi. Padahal tadinya kita mau makan nasi kuning. Dia terpancing emosi kita karena kebutuhan dasar kita tadi belum terpenuhi. Jadi kembali lagi kita mengendalikan diri, kita kenali kebutuhan dasar kita. Usahakan 5 kebutuhan dasar ini kita penuhi pada diri kita masing-masing.
Seperti itu. Ikhlas, terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu masih tetap setia bersama kami dalam kesempatan diseminasi budaya positif ini dalam rangka belajar standar pendidikan nasional. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus yang diharapkan. Kalau sekarang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Silakan kalau ada saran dan pertanyaan sebelum kita tutup. Jadi kami di sini dalam rangka belajar ya. Kalau ada hal-hal misalnya yang ingin kita bicarakan bersama, nanti kita komunikasikan selanjutnya. Diseminasi budaya positif pada kesempatan hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi sebagai guru supaya tetap terhubung dengan profesi saya sebagai seorang pendidik yang tentunya ingin merubah pendidikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua. Barusan ini atau sudah sering? Oh sering. Alisa, apa benar apa yang dikatakan sini? Benar. Sering cubit dia. Tadi juga kamu cubit. Kenapa demikian? Dia bikin jengkel. Adakah hal lain yang bisa dilakukan supaya dia tidak bikin jengkel kamu? Apa keyakinan kelas kita? Menghormati dan menghargai orang lain ya. Menghormati dan menghargai orang lain. Jadi berbuat kesalahan pada teman itu sifatnya manusiawi ya. Jadi semua orang pernah melakukan hal yang sama. Tapi bukan berarti kita tetap mengulangi kesalahan yang sama, ya. Jadi tetap kita mencoba memperbaiki diri. Kamu tahu kan keyakinan kelasnya tadi apa? Apa tadi keyakinan kelasnya? Menghormati dan menghargai orang lain. Jadi apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu menghargai dan menghormati orang lain? Menjalin persahabatan. Menjalin persahabatan. Menjalin persahabatan. Apa lagi satu? Menganggap Mei salah satu dari keluarga. Menganggap Mei atau teman adalah bagian dari keluarga. Selanjutnya, kapan kamu akan memulainya? Hari ini. Mulai hari ini, mulai sekarang ya, dan seterusnya. Dan harus komitmen ya, harus konsisten. Oke. Sekarang kamu minta maaf ini.
Iya. Oke, silakan kembali. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisya Bidin. Mulai hari ini saya akan menghargai dan menghormati orang lain, selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali terlambat? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kamu tahu tidak tentang keyakinan kelas? Tahu. Terlambat dari tidak tepat waktu. Kalau sering terlambat itu manusiawi sifatnya. Semua orang pernah mengalami hal seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak mau rubah, ya? Kita tidak mau rubah supaya tidak terlambat lagi, ya kan? Iya. Jadi sifatnya manusiawi kita tentang terlambat. Jadi bisa diperbaiki ke depannya. Kemudian apa rencanamu supaya tidak terlambat lagi? Tidur tidak larut malam. Tidur tidak larut malam. Apalagi? Bangun lebih awal. Bangun lebih Awal. awal. Oke. Dan sejak kapan kamu mau mengulanginya? Sejak besok. Sejak Besok. besok ya. Yakin? Yakin. Konsisten. Iya. Oke. Oke, terima kasih Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Hayat Abdul Jamil. Mulai besok saya akan menghargai waktu dengan datang lebih awal. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.